Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat. Mudah-mudahan kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada ketuhasan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam Islam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa di forum yang mulia ini. Ya, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit pengantar materi dalam acara hari ini, yaitu tentang Ismail masa kini. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, ya, yang dimana di dalamnya ada hari raya Idul Adha, yang insya Allah bentar lagi kita akan berjumpa, ya, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021 nanti, insya Allah di hari Selasa besok. Maka kita akan mendapati sebuah kisah yang sangat luar biasa yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah tersebut diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sudah sangat lama sekali menantikan seorang anak. Lalu Allah anugerahkan kepadanya seorang anak yang sangat luar biasa solehnya dalam keimanan dan ketakwaan, yang bernama Ismail, yang kemudian kelak nanti akan menjadi seorang nabi juga seperti ayahnya. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim berturut-turut bermimpi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka hal ini membuat gundah hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika dia sampaikan kepada anaknya, yaitu Ismail, maka di luar dugaan jawaban Ismail sungguh sangat luar biasa. Ya, ini Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya, ketika Ibrahim bertanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Maka apa jawaban Ismail kepada ayahnya? "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar." Masya Allah, luar biasa. Jawaban anak yang baru beranjak remaja ketika disampaikan oleh ayahnya dia akan disembelih. Mungkin kalau kita disampaikan seperti itu, kita akan bilang, "Yang benar aja, Be. Yang benar aja, Bi. Yang benar aja ya. Yang benar aja, Pak. Masa gua mau disembelih?" Nah, pasti kita akan takut dan akan membantah. Tapi berbeda dengan Ismail yang soleh pada waktu itu, dia jawab dengan sangat luar biasa, dan ini membuat terharu ayahnya. "Lakukanlah, engkau akan mendapatkan aku orang yang sabar." Subhanallah. Nah, akhirnya dijalankanlah perintah itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga akhirnya ketika detik-detik terakhir Allah ganti Ismail dengan seekor hewan kurban, ya, yaitu seekor kibas atau domba, yang akhirnya domba itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Inilah wujud ketakwaan dan keimanan dari seorang Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka dari kisah ini, ya, dapat kita ambil pelajaran yang luar biasa, wahai remaja muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita contoh? Bahwasanya bagaimana keimanan, ya, dan ketakwaan Nabi Ismail dan juga ayahnya Ibrahim, yang ketika menjalankan perintah Allah, ya, itu tidak pernah untuk berkeluh kesah, bahkan untuk menghindarinya. Menjalankan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Tidak pernah untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itu, ya, kenapa kita harus mengambil hikmah dari ini? Bahwasanya kita memahami seorang remaja, seorang pemuda itu adalah harapan bagi setiap masa, gitu. Dimana tergantungnya sebuah bangsa, sebuah negara, masa depannya itu ada pada para pemuda, para remajanya.
Oleh karena itu, sebagai seorang remaja tidak pantas kalau kita hanya berleha-leha, tidak pantas kalau kita hanya berpangku tangan, ya, tidak pantas kalau kita hanya hobinya bersenang-senang saja, gitu. Harusnya kita mengevaluasi diri. Sudah seperti apakah kita hari ini? Apakah hari ini kita lebih baik daripada kemarin? Coba cek saja ketika pandemi ini. Apakah selama pandemi ini tilawah kita sudah berjalan dengan baik? Sholat tahajud kita semakin rutin atau tidak? Sholat 5 waktu kita bolong-bolong atau tidak? Puasa sunnah kita semakin baik atau tidak? Harusnya ini menjadi evaluasi kita. Ya, kenapa? Karena masa muda adalah masa yang terbatas. Jangan sampai kita tinggalkan kita perbuatan-perbuatan baik sementara waktu terus berlalu, karena waktu tidak pernah kembali. Justru kita hidup dalam kelalaian. Remaja yang masa usianya itu terbatas harus dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu kita harusnya menjadi remaja-remaja yang istimewa. Sebagaimana Ismail pada masa itu, kita harus menjadi Ismail seperti masa saat ini. Apa kita juga harus mengorbankan diri dengan memotong diri kita? Tidak juga. Lantas seperti apa menjadi remaja yang istimewa? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memantapkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan cara apa? Yang kita harus mencari keimanan dan ketakwaan itu dengan sungguh-sungguh melalui sebuah proses pemahaman, dengan cara belajar, bukan hanya karena faktor keturunan. Kita ini dari orang keluarga, dari ayah dan ibu kita muslim sehingga kita masuk juga menjadi muslim, lantas hanya berhenti sampai situ. Tidak, kita harus senantiasa mencari pemahaman yang benar, bagaimana berislam yang baik, bagaimana memperoleh keimanan yang kuat sehingga kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, keimanan dan ketakwaan setelah kita raih melalui proses pemahaman, kita harus istiqomah. Kenapa? Karena sulit menjaga keimanan dan ketakwaan secara terus menerus. Makanya agar tidak lepas dari genggaman, kita harus senantiasa istiqomah menjaga keimanan kita, ya, menjaga ketakwaan kita. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Maka yang bisa kita lakukan pertama adalah bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Nah, tentu saja di Rise Generation ini adalah kumpulan remaja-remaja yang solih, ya. Maka di sini akan senantiasa ketika sudah kumpul dengan orang-orang solih, setidaknya kita ikut kebahagiaan solih. Setidaknya ketika kita ada masalah, kita bisa berbagi masalah, bisa mendapatkan solusi yang baik. Gitu. Kita bisa meminta pendapat bagaimana ketika masalah kita itu diselesaikan secara islami dan lain-lain. Menguatkan kita ketika kita al-futur, kita menjadi kuat kembali. Ketika kita malas-malasan, kita menjadi rajin. Ketika malas beribadah, kita jadi rajin ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, seringlah duduk bersama orang-orang yang berilmu. Itu ya. Apa? Mengkaji bersama, belajar bersama. Tentu saja dengan pemahaman ilmu yang baik, keluasan ilmu akan membuat kita semakin lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Tentu dalam konteks pandemi saat ini, duduk dalam majelis ilmu itu tidak harus duduk dalam sebuah tempat. Lewat fasilitas WhatsApp seperti saat ini pun bisa gitu. Lewat Zoom, ya, lewat Google Meet dan lain-lain. Via online itu termasuk duduk dalam majelis ilmu. Begitu. Yang ketiga, jangan menyendiri gitu ya. Jangan menyendiri. Kenapa? Karena kalau menyendiri itu akan mudah kita digoda oleh syaitan. Gitu. Akan mudah kita berlaku maksiat karena tidak ada yang mengingatkan. Lemah iman kita, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang memotivasi. Maka jangan menyendiri, senantiasa bergabung dalam sebuah jamaah, senantiasa melakukan aktivitas menuntut ilmu bersama orang-orang yang soleh. Lalu yang berikutnya apa? Yang keempat, berburu kebaikan. Ya, berburu kebaikan itu kalau ada majelis ilmu kita datang. Ketika ada orang berbuat salah kita nasihati. Artinya kita menyampaikan Islam pada waktu itu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi yang terakhir adalah bagaimana agar kita menjadi tetap istiqomah. Fokus pada tujuan kita. Tujuan manusia itu adalah nanti di yaumil akhir sebuah surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan teralihkan dengan tujuan-tujuan sementara, apa banyak harta, ya,
pingin jadi orang sukses, benar jadi orang sukses, tapi tujuan utama kita kesuksesan itu adalah mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sobat muslim yang dirahmati Allah, remaja muslim yang dirahmati Allah, mari momentum bulan Zulhijjah ini, momentum akhir Idul Adha ini semakin menjadikan kita remaja-remaja istimewa sebagaimana seistimewa Ismail alaihissalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.